Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kaisar Ali Pratama. Sekarang kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari sekarang yakni tentang zakat. Zakat itu sendiri merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, apa aja sih yang kita akan pelajari dari zakat itu sendiri? Yang pertama itu definisi zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga siapa sih yang berhak menerima zakat itu sendiri, dan yang keempat hikmah zakat. Nah, hikmah zakat yang kita akan peroleh itu apa sih? Selain kita menunaikan atau mengeluarkan zakat saja, kan secara tidak langsung kita akan memperolehnya. Nah, disinilah di hikmah zakat itu sendiri kita akan mendapatkan timbal baliknya. Kita masuk ke definisi. Definisi zakat itu dibagi menjadi dua, bahasa yang pertama dan yang kedua adalah istilah. Apa sih bedanya bahasa dan istilah? Untuk bahasa, kita mengartikan suatu kata jadinya. Untuk istilah itu sendiri, kita mengartikan zakat itu sendiri secara syariat Islamnya apa sih gitu. Nah, secara bahasa zakat itu berarti membersihkan, dan secara istilah zakat itu artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Di penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nisab itu apa. Selanjutnya macam-macam zakat. Nah, yang pertama, zakat yang pertama yakni zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu sendiri? Kan adik-adik udah pada tahu nih zakat fitrah itu seperti apa. Kan biasanya orang tua kita mengeluarkan nih setiap Ramadan. Kalau adik-adik tahu kenapa orang tua kita mengeluarkan beras atau sagu atau nasi jagung setiap bulan Ramadan itu tiba. Secara definisi, zakat itu artinya mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya. Karena kita orang Bogor atau rata-rata orang Indonesia itu menggunakan nasi, kita makan setiap hari, berarti zakat fitrah yang kita keluarkan yakni beras. Atau adapun untuk bahan yang lainnya, bahan makanan pokok lainnya, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, nasi jagung bisa untuk zakat. Kalau misalkan makanan pokok kita setiap hari itu nasi jagung, karena kita nasi maka beras. Nah, yang lainnya apalagi seperti sagu, karena orang timur itu biasanya makan sagu. Orang timur itu yang dimaksud saya itu seperti di NTT, NTB, Maluku, ataupun di Papua. Nah, secara hukum zakat fitrah hukumnya wajib. Kapan sih kita mulai zakat fitrah? Oh iya, saya lupa. Buat yang ini, adik-adik bisa mempause videonya untuk mencatat hal-hal yang penting. Seperti definisinya zakat fitrah itu apa sih? Zakat itu sendiri, cara bahasa, dan istilahnya. Jadi adik-adik bisa mempause atau menghentikan dulu sejenak untuk menulis di buku pendidikan agama Islam adik-adik masing-masing. Nah, saya lanjut ya. Kapan dimulai zakat fitrah ini sendiri? Zakat fitrah itu sendiri dimulai dari 1 Ramadan. Nah, ketika kita mulai puasa di hari pertama itu kita udah bisa membayar zakat. Daripada kita telat atau bagaimanapun takutnya lupa, jadi kita udah bisa tuh membayar zakat pas hari pertama puasa, kita udah bisa membayar zakat. Sampai kapan? Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Misalkan sholat Idul Fitri itu jam 7 nih. Misalkan sholat Idul Fitri jam 7, karena kita belum bayar zakat atau menunaikan zakat fitrah, kita bisa menunaikannya sebelum jam 7. Misalkan jam 6 atau jam 5, ke siapa sih kita menunaikan zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini ditunaikan kepada badan amil terdekat di masjid-masjid biasanya kita.
untuk pengumpulan zakat fitrah itu sendiri, biasanya di masjid. Batasannya seperti apa sih zakat fitrah? Nah, zakat fitrah itu yang kita keluarkan itu sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras setiap orangnya. Misalkan di keluarga kita ada 4 orang, berarti setiap orang wajib mengeluarkan 3,5 liter beras nih. Misalkan ayah 3,5 liter beras, ibu 3,5 liter beras, kamu 3,5 liter beras, dan adik kamu 3,5 liter beras. Nah, totalnya berapa nih? Jadi 14 liter dalam satu keluarga, dan ini dikeluarkan 1 kali dalam 1 tahun. Begitu. Jadi nggak tiap hari kita mengeluarkan zakat fitrah. Terus syaratnya apa sih untuk zakat fitrah itu sendiri? Nah, syaratnya beragama Islam. Yang pertama, wajib beragama Islam. Kalau bukan beragama Islam, berarti nggak perlu nih zakat fitrah gitu. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maksudnya itu karena kita misalkan adik-adik masih anak-anak, jadi untuk zakat fitrah ini sendiri ditanggung oleh orang tua adik-adik sendiri. Jadi orang tua adik-adik sendiri yang harus membayarkan zakat adik-adik. Nah, yang ketiga, orang tersebut masih hidup sampai akhir Ramadan. Kalau kita meninggal di akhir Ramadan, ya kita nggak wajib dong zakat fitrah gitu maksudnya. Jadi ada 3 ya syaratnya. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, penghasilannya cukup. Yakni kita belum dewasa gitu. Kita masih anak-anak, masih ditanggung orang tua gitu. Berarti nggak apa-apa. Yang ketiga, itu orang tersebut masih hidup sampai akhir Ramadan. Oke, selanjutnya jenis kedua dari zakat yaitu zakat mal. Oke, zakat mal. Secara definisi, zakat mal itu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nah, yang bisa lihat di kursor saya nisab. Nah, nisab yang dimaksud itu adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Batasannya jadi nisab itu batasan harta itu udah mencapai apa nih? Misalkan saya punya uang 2 juta. Kalau uang 2 juta itu dipakai setiap hari, berarti itu tidak mencapai nisab karena kita memakainya tiap hari gitu. Nah, oke, hukumnya wajib kalau sudah mencapai nisab. Batasannya, kalau sudah mencapai batasannya, wajib nih zakat mal kita semuanya. Nah, batasannya tadi, untuk batasan zakat mal ini sebesar 2,5% dari harta atau emas atau perak yang kita punya. Uang juga termasuk, gaji kita juga termasuk nih. Kalau misalkan kita udah kerja, misalkan ayah ibu kita kerja dan uang pekerjaannya nanti tersimpan selama 1 tahun, berarti udah wajib tuh mengeluarkan zakat mal. Contohnya nih, misalkan seorang muslim punya 85 gram emas selama 1 tahun. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya kalau sudah mencapai 1 tahun, 85 gram itu dan tidak pernah dipakai apapun atau nggak pernah diperjualbelikan selama 1 tahun, berarti ini udah mencapai nisab, Mas. Udah mencapai nisab, udah mencapai batasannya. Maka wajib nih seorang muslim ini mengeluarkan zakatnya. Kalau misalkan, terus gimana sih perhitungannya? Kalau misalkan harga emas itu sendiri 400.000 1 gramnya, berarti nisabnya itu 85 gram dikali 400.000. Oh, nolnya kurang ya saya. Jadi totalnya nanti kan total dari harga emas yang kita miliki itu sebesar 34 juta. Nah, terus zakatnya berapa sih zakat malnya? Karena tadi batasannya 2,5%, berarti zakatnya 34 juta, terus dikali 2,5%. Jadi berapa sih zakat yang harus kita keluarkan? Nah, untuk zakatnya itu sendiri 850.000. Nolnya kurang lagi ini.
1 kurang 1 nolnya. Jadi uang yang harus kita keluarkan dari emas yang kita miliki itu sebesar Rp850.000. Ini untuk contoh kasusnya ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya emas atau perak, misalkan kita punya 20 gram atau lebih, atau misalkan 100 gram, terus kita simpen nih selama 1 tahun, maka wajib itu membayar zakat mah namanya. Kalau belum 1 tahun terus kita pakai tiap hari itu tidak wajib zakat mah, kecuali kita menyimpannya selama 1 tahun gitu. Kalau belum 1 tahun itu belum mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat mal itu ketika setelah mencapai 1 tahun begitu. Dan sebesar apa sih zakat yang kita keluarkan? Nah ini nih 2,5% untuk zakat mal itu sendiri. Ya 34 juta, 2,5%-nya kita keluarin, ya nggak bisa berapa sih dari 34 juta gitu kan, nggak berkurang banyak banget, nggak sampai 1 juta pun. Syaratnya untuk zakat mal itu sendiri, ya udah pasti tentu dong orang Islam, balik dan berakal. Nah, balik dan berakal, untuk balik itu jadi kita udah mencapai tahap apa ya, pubertas lah. Balik itu udah pubertas, mau perempuan mau laki-laki itu kalau udah pubertas berarti dia udah balik dan berakal. Tentunya bukan orang gila ya. Wah, yang buat yang zakat mal. Jadi orang gila itu nggak wajib. Terus yang syarat yang ketiga itu harta yang wajib dizakati. Nah, nanti jenis-jenisnya nih selanjutnya. Jenis-jenis zakat mal apa, zakat mal. Harta apa aja sih yang wajib dizakati? Terus nah, ini nisabnya. Nisabnya itu harus mencapai 1 tahun. Kalau nggak 1 tahun nggak bisa. Nah, yang kelima, hartanya milik sendiri, bukan milik orang lain. Kalau punya orang lain itu nggak bisa, tetap orang lain yang harus bayar itu sendiri. Kalau misalkan kita punya emas 50 gram, terus bukan kita yang milikin, tapi orang, misalkan bibi kita atau paman kita yang punya, terus dia si emasnya itu udah mencapai 1 tahun penyimpanannya, yang wajib mengeluarkan zakat ya paman kita, bukan kita gitu. Kita kan nggak memenuhi syarat ini yang 5-5-nya gitu. Kalau kita nggak memenuhi 5-5-nya, berarti kita nggak wajib zakat. Terus yang jenis harta yang kita zakati apa aja sih? Selain kan tadi contohnya banyaknya emas ya. Terus jenis-jenisnya yang lain apa sih? Yang pertama itu perhiasan emas dan perak. Terus yang kedua uang simpanan. Uang simpanan, kalau kita punya uang banyak, misalkan selain, karena kan bentuknya tergantung, ada yang emas atau uang. Kalau kita uang juga bisa, misalkan punya uang 100 juta, terus tersimpan selama 1 tahun, berarti itu udah wajib tuh zakat mal. Terus yang ketiga, harta yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Nah, gaji, misalkan kita bekerja nih, atau seperti saya sebagai guru bekerja, terus uang hasil bekerja saya kumpulkan dan saya simpan selama 1 tahun, berarti saya wajib untuk mengeluarkan zakat mal ini sendiri. Terus yang syarat jenis harta yang dizakati yang keempat itu hasil pertanian, padi atau apapun lainnya, seperti pertanian lainnya, itu wajib dizakat mal kalau sudah mencapai nisabnya. Yang kelima itu binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, dan yang lain-lainnya, dan unta. Dan yang terakhir itu barang temuan. Misalkan kita nemu emas 1 kilo nih, nah, kita jalan-jalan ke Sungai Ciliwung, misalkan kita dapat atau nemu 1 kilogram emas. Nah, terus si temuan yang kita dapat di Sungai Ciliwung itu kita simpen nih selama 1 tahun, karena udah mencapai nisabnya, berarti kita wajib mengeluarkan zakat mal. Oke. Selanjutnya
orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, siapa aja sih yang berhak mendapatkan zakat ini? Oke. Yang pertama ada orang fakir, orang miskin. Yang kedua ada orang miskin. Nah, bedanya fakir sama miskin itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, bedanya fakir sama miskin, kalau orang fakir itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dia udah susah payah sama sekali, dia usaha nggak dapat apapun, nggak bisa memenuhi kebutuhannya selama sehari-harinya gitu. Kalau fakir itu udah nggak bisa apapun lah, dia nggak bisa nyari uang, nggak bisa apapun, itu udah orang fakir banget gitu. Kebutuhan sehari-harinya udah nggak terpenuhi, itu orang fakir. Nah, orang miskin itu eh, dia masih memiliki harta dan masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tapi untuk yang lainnya nggak bisa gitu. Orang miskin itu dia nggak punya harta banyak, tapi dia masih bisa, ya setidaknya buat makan sehari-hari bisa gitu. Nah, itu orang miskin gitu. Dia hartanya nggak banyak, tapi dia selama sehari-hari bisa buat cari makan, cuman makan aja nih, kalau beli baju yang lain nggak bisa, itu orang miskin. Nah, yang ketiga itu pengurus zakat. Pengurus zakatnya si Amin ini berhak mendapatkan zakat. Nah, yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru pindah ke agama Islam, itu disebut mu'alaf. Maka berhak dia dapat zakat. Terus yang kelima, orang yang punya hutang boleh nih diberi zakat. Yang keenam, yang berhak mendapatkan zakat itu orang yang berjuang di jalan Allah. Karena sekarang udah tidak ada perang, berarti orang yang berjuang di jalan Allah itu siapa sih? Nah, orang yang berjuang di jalan Allah untuk sekarang itu berarti orang yang membangun masjid, orang yang membangun sekolah, orang yang memperjuangkan hal-hal yang bermanfaat, itu disebut dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Terus yang ketujuh ada hamba sahaya. Buat hamba sahaya ini, karena di zaman sekarang udah merdeka semua, nggak ada satupun nih hamba sahaya, maka mungkin nggak ada ya. Karena nggak ada berarti nggak, dia ya udah gitu, nggak dapat zakat sama sekali karena emang nggak ada hamba sahaya sekarang. Nah, yang terakhir Ibnu Sabil. Siapa sih Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu orang yang menuntut ilmu atau orang yang sedang dalam perjalanan. Misalkan orang-orang yang lagi berpergian jauh. Misalkan saya lagi pergi ke Amerika nih. Terus pergi Amerikanya pakai motor. Maka saya berhak mendapatkan zakat. Karena saya dalam perjalanan jauh. Dan perjalanannya itu tidak boleh bermaksiat. Kalau perjalanannya itu diisi dengan maksiat, berarti saya nggak berhak untuk mendapatkan zakat. Terus yang berhak Ibnu Sabil yang tadi seperti menuntut ilmu, nah seperti pelajar itu boleh mendapatkan zakat. Yang terakhir kita masuk ke hikmah berzakat. Nah, dari kita mulai tadi secara definisi sampai ke hikmahnya. Misalkan kita mengeluarkan atau menunaikan zakat, apa sih yang kita dapat gitu? Apa sih timbal baliknya yang kita peroleh dari zakat itu? Nah, yang pertama, karena secara bahasa aja zakat sudah membersihkan. Nah, yang pertama, zakat itu hikmahnya membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat fikir, tamak, dan rakus. Nah, harta dan jiwa, secara lahiriahnya harta kita bersih, jiwa kita juga bersih dari sifat-sifat yang buruk seperti kikir. Kikir itu pelit, tamak. Tamak itu kayak orang yang pengen segalanya gitu, atau rakus lah gitu. Jadi secara lahiriahnya kita bersih, secara jiwa kita, spiritual kita dan juga bersih karena kita membayar zakat. Terus yang kedua, hikmah berzakat itu membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Nah, kan tadi kita udah
pelajari nih yang berhak yang menerima zakat siapa aja. Nah, di antaranya kan ada dua tuh, orang fakir sama orang miskin. Nah, itu membantu orang-orang yang lagi susah, hikmahnya yang kedua. Terus yang ketiga, mendorong itu bukan mendorong kita dorong, tapi memotivasi, memotivasi manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kita saling, jadi dengan membayar zakat ini kita saling peduli sama tetangga kita, teman kita, atau orang-orang lain di sekitar kita. Terus yang keempat, mendorong atau memotivasi manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Nah, kita kalau punya uang berapapun, kita jadi jujur dengan uang kita, jadi kita tidak korupsi lah gitu. Tidak korupsi dalam artian kita tidak memanipulasi berapa yang kita miliki, terus harusnya kita udah bayar zakat, ya kita harus bayar zakat gitu. Maksudnya bertanggung jawab atas harta itu. Ya. Terus yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membayar zakat kita tahu nih bahwa seluruh harta yang kita miliki, kayak misalkan apapun yang orang tua kita miliki atau kita miliki, misalkan mobil orang tua kita, motor orang tua kita, rumah orang tua kita, itu semuanya kan sifatnya sementara. Kalau kita udah mati, terus gimana? Kalau misalkan kita meninggal, gimana? Gimananya itu ya udah selesai gitu. Misalkan kalau kita udah meninggal, berarti ya udah nggak ada campur tangan kita lagi sama kita, si hartanya itu sendiri. Oke. Nah, kan tadi yang kita pelajarin dari zakat itu, dari definisinya, macam-macamnya, orang yang berhak, terus yang terakhir hikmahnya. Tadi secara definisi itu ada dua, bahasa dan istilah, atau secara syariat Islamnya apa sih yang dimaksud dengan zakat. Terus macam-macam zakat ada dua kan, ada zakat fitri, ada zakat mal. Terus orang yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8. Pertama, orang miskin, kedua orang fakir, ketiga mualaf, yang keempat hamba sahaya. Mohon maaf ya kalau saya tidak berurutan. Yang kelima, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang keenam, ibnu sabil. Terus yang ketujuh, amil zakat. Yang kedelapan apa ya? Saya lupa. Yang kedelapan itu kalau nggak salah, kita lihat yang kedelapan. Oh, orang yang berhutang, ya orang yang berhutang itu wajib atau berhak mendapatkan zakat. Ini yang lain hikmahnya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, langsung aja di kontak WA saya ya. Di kontak aja nih, kalau misalkan ada pertanyaan dari penjelasan saya, boleh tuh di kontak di WA saya. Sekian, terima kasih. Atau bisa juga ke Instagram saya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.